Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, kita sekarang sudah ada di semester baru. Nah, karena kita ada di semester baru, kita perlu membentuk keyakinan kelas terkait dengan budaya positif yang akan kita laksanakan selama 1 tahun ke depan. Nah, untuk itu saya akan membagikan stick note ini untuk sebagai urun ide bagaimana budaya positif itu nanti bisa kita laksanakan tergantung dari kesepakatan kita di keyakinan kelas ini. Baik, untuk kali ini akan saya berikan ya. Nanti setiap anak dapat 2 stick note, 1 negatif tentang tidak tampak seperti dan positif tampak seperti, nanti ditempel di depan. Nah, sesuai dengan rekomendasi anak-anak sekalian. Silakan dibagi ke belakang ya, untuk satu anak satu untuk yang merah. Kalau punya ini satu anak satu. Ya, stick note sudah Bapak bagikan ya, ada 2, nanti silakan diisi untuk budaya positif, dan yang tidak tampak berarti yang negatif. Misalnya saya beri contoh tadi, membuang sampah pada tempatnya berarti yang positif, membuang sampah sembarangan berarti yang negatif. Nanti ditempel yang positif itu tampak seperti, berarti yang negatif ditempel di kolom yang tidak tampak seperti, karena tidak kita inginkan. Itu ya. Silakan sekarang kalian tulis di stick note yang sudah Bapak bagikan. Baik anak-anak, sekarang sudah ditempel ya hasil rekomendasi tentang keyakinan kelas. Ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, yang tampak seperti ini yang kita inginkan, nanti kedepannya seperti apa. Terus yang tidak tampak seperti yang tidak kita inginkan. Bapak akan bacakan salah satu atau beberapa dari yang sudah rekomendasi dari kalian sudah ditempelkan. Ini contoh menjaga dan merawat perlengkapan atau peralatan kelas. Setuju ya untuk yang ini ya? Berarti kalau lawannya ini tidak tampak sepertinya apa? Kalau merawat berarti tidak tampak seperti, atau yang negatifnya apa? Merusak peralatan yang ada di kelas. Oke. Berikutnya, menghargai sesama teman. Ini tampak seperti yang kita inginkan ini ya, menghargai sesama teman. Yang tidak kita inginkan apa? Membuli misalnya gitu ya. Ya, terus ya pilih-pilih teman gitu ya. Di sini ada nggak? Bentar. Oh iya, ada. Sudah ya. Dari beberapa rekomendasi ini, saya nanti akan simpulkan mana yang akan kita sepakati dan kita jalankan. Tidak semuanya, tapi mana yang benar-benar kita bisa laksanakan tanpa ada paksaan, dan juga merupakan keyakinan bersama untuk berubah menjadi budaya positif di semester yang akan kita lalui. Demikian apa yang bisa kita simpulkan. Mudah-mudahan kita selalu menjadikan budaya positif ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru sekalian. Hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di Aula SMK Negeri 1 Pujon. Perkenalkan saya ya, Puri Rustafiansa, biasa dipanggil Pak Fian, ya sudah tahu ya. Ini akan berbagi ilmu atau pengalaman yang nanti bisa kita sharing bersama tentang budaya positif. Nanti bagaimana budaya positif ini nanti bisa kita terapkan bersama-sama untuk terkait perkembangan murid dan sekolah, seperti itu. Nah, sebelumnya izinkan saya Narsis. Nah, perkenalkan ini sedikit biodata saya. Jadi, selama pengalaman saya menjadi seorang pendidik, setidaknya saya harus terus belajar dan mengembangkan diri bagaimana bisa menjadi pendidik yang baik, seperti itu.
kita membahas tentang bagaimana budaya positif itu bisa diterapkan. Sebelumnya saya ada pertanyaan pemantik awal yang sering kita laksanakan di sekolah kita. Yang pertama itu adalah, apakah Bapak Ibu setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju napa mboten? Ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, nanti bisa jadi bahan pembahasan kita. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Anak suruh membersihkan toilet atau halaman atau itu dapat mendisiplinkan anak, setuju napa mboten? Ada yang setuju? Ada yang tidak. Karena ada juga yang memberi hukuman baca Al-Qur'an gitu ya. Terus hafalan surat pendek gitu. Itu kan berbagai macam treatmentnya sudah dilakukan di sekolah kita. Nanti kita akan diskusikan bersama. Yang berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan atau bisa jadi hadiah juga, itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, bagus. Nanti kita bahas, karena dalam penerapan budaya positif ini juga semuanya ada yang setuju dan tidak. Mengapa setuju dan mengapa tidak setuju, nanti kita akan bahas bersama. Next, Pak Fian. Nah, sekarang di sini saya menyajikan gambaran tentang konsep utama budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia itu sudah tahu, kalau sudah sebagai pendidik insya Allah tahu bagaimana nilai-nilai yang berlaku secara universal atau menyeluruh ya. Itu yang bagaimana misalkan berbohong itu tidak baik, itu kan universal sekali. Merusak itu tidak baik, seperti itu. Jadi hal-hal yang universal itu nanti akan kita tanamkan pada disiplin positif. Berikutnya, teori motivasi, penghargaan, hukuman, dan restitusi. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana menerapkan motivasi pada murid, bagaimana menerapkan penghargaan, kapan gitu ya waktunya, tidak selalu diberi penghargaan, atau bahkan restitusi, yaitu kesadaran penuh bahwa tindakan itu tidak dari intervensi orang lain, melainkan dari kesadaran diri sendiri. Berikutnya, membentuk keyakinan kelas. Jika sekolah itu sangat identik dengan kelas, antar kelas berbeda kultur atau budayanya. Nah, itu pentingnya dibentuk keyakinan kelas karena akan kita sepakati bersama bagaimana budaya positif yang akan dilaksanakan di kelas tersebut. Seperti misalnya di kelas ini itu tidak boleh merusak. Nah, itu kan kata-kata peraturan, tidak boleh merusak. Tapi keyakinan kelas yang perlu dibangun adalah bahwa merusak itu hal yang tidak baik. Itu yang perlu dibangun dalam diri seseorang. Jadi tidak hanya karena peraturan, tapi karena kesadaran penuh. Seperti itu. Nah, keyakinan positif ini nanti akan muncul dari murid, dari siswa. Dan mana yang sesuai dengan nilai-nilai universal yang tadi saya sebutkan, itu yang akan kita ambil untuk disepakati bersama. Jadi tidak ada intervensi dari guru, atau salah satu siswa, atau bahkan dari eksternal. Seperti itu. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Yang disebutkan ada kebebasan, merasa bebas, tidak tertekan, kebutuhan dasar manusia, ingin eksistensi. Nah, itu nanti bisa terpenuhi dari terwujudnya keyakinan kelas. Berikutnya, 6 posisi kontrol guru. Ada posisi kontrol penghukum, pokoknya yang salah dihukum, seperti itu. Pokoknya salah langsung dimarahi, gitu. Ada posisi kontrol membuat merasa bersalah. Orang tua yang berharap berlebihan kepada anak, nantinya menyalahkan, kamu tidak kasihan sama saya, nak, kamu, nah gitu. Kamu lihat dong,
ayahmu bekerja keras, nah dia akan merasa bersalah, dan rasa merasa bersalah ini nanti perlu didukung dengan hal-hal baru supaya tidak negatif pada diri sendiri, sedangkan menurut orang lain itu hal yang positif, tidak seperti itu. Kemudian ada pemantau, jadi hanya melihatkan peraturan yang ada. Misalnya kalau di masyarakat memakai helm itu karena peraturannya kalau pakai motor harus pakai helm, harus punya SIM. Tapi kita akan membangun bahwa tujuan dari memakai helm itu memang untuk diri sendiri. Keselamatan, untuk pemahaman bahwa oh ya, selamat itu lebih utama. Nilai-nilai universalnya kan harus ditanamkan pada setiap murid seperti itu. Terus yang terakhir sebagai control manager, berarti kita sebagai guru atau tenaga pendidik ya, itu sebagai control manager. Mana biar muncul dulu dari murid, baru kita nanti mengarahkan. Mana yang sesuai dengan disiplin positif, penuh kesadaran diri, dan mana yang ini kamu hanya ingin mencari penghargaan dari orang lain atau hanya karena menaati peraturan seperti itu. Itu nanti ada di 6 posisi kontrol. Yang terakhir, segitiga restitusi. Ini kenapa segitiga? Karena ada proses mulai dari validasi tindakan, terus menyadarkan diri sampai kesadaran penuh. Bagaimana tindakan itu nanti tidak dilakukan atau harus dilakukan. Next, berikutnya Pak Pian. Ya. Nah, berikutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada 6. Langsung saya lanjutkan di sini Bapak Ibu ya. Perubahan paradigma stimulus respon teori. Di sini disajikan tabel siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Nah, stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Baik perilaku buruk maupun perilaku baik. Yang berikutnya, ada kalimat saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, sampai yang terakhir, ini semua adalah contoh kalimat yang perlu kita pahamkan kepada murid kita, bahwa tidak semua hal itu sesuai dengan apa yang kita pahami, sedangkan kita harus menerima perbedaan dan nilai-nilai universal, seperti itu. Berikutnya, makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Namun dalam pandangan budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan,
bukan dengan apa yang kita hargai dan pencapaian atau tujuan mulia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Sedangkan menurut Diana Gossen 1998, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instinknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, berikutnya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini terdiri dari yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Dari sini perlu ada yang dibahas Bapak Ibu terkait tentang nilai-nilai universal, kebajikan universal. Ada pertanyaan gini, apakah profil pelajar Pancasila itu sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal? Kira-kira jawabannya ya sudah ya, karena secara keseluruhan apa yang 6 unsur dari profil pelajar Pancasila tadi itu sudah disepakati semua pihak, bahkan semua agama atau latar belakang budaya, seperti itu. Berikutnya teori motivasi penghargaan, hukuman, dan restitusi. Apa itu motivasi perilaku? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi eksternal ini apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, berarti gitu. Misalkan di mindset murid itu ada kalimat seperti ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi motivasinya itu dari eksternal. Kalau kejadiannya itu baik untuk dia akan melakukannya. Jika tidak baik, dia menghindarinya. Jadi motivasinya itu dari eksternal. Yang kedua, jika ada kalimat di mindset anak itu, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu motivasi eksternal juga. Jadi dia butuh penghargaan dari pihak eksternal. Itu hanya untuk mengejar mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi lain. Berikutnya, kalau di dalam mindset pertanyaan siswa itu ada kalimat, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, kalimat di mindset siswa seperti ini itu akan membentuk namanya motivasi internal yang tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jika dia melakukan mindset positif, dia termasuk menghargai diri sendiri dan bisa mengembangkan budaya positif pada diri sendiri tanpa gangguan eksternal atau pengaruh dari eksternal, seperti itu. Next, Pak. Nah,
Di Indonesia sudah diterapkan yang namanya kurikulum merdeka atau merdeka belajar. Nah, pencetusnya Ki Hajar Dewantara ini sudah memikirkan hal tersebut, bagaimana budaya positif dan nilai-nilai kebajikan itu diterapkan di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi memang kalau di dalam agama itu yang paling berat adalah musuh kita adalah hawa nafsu. Nah, merdeka dari diri sendiri atau hawa nafsu sendiri itu seperti yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara, yang dimaksud adalah tidak dari eksternal melainkan dari diri sendiri. Hukuman versus atau melawan konsekuensi. Dari penjelasan di sini, intinya adalah hukuman itu timbul dari eksternal, sedangkan konsekuensi timbul dari kesadaran diri. Jika hukuman itu menyakitkan, sedangkan konsekuensi itu adalah tanggung jawab. Jika hukuman itu menyakitkan, kalau konsekuensi itu adalah penghargaan diri supaya menjadi lebih baik, bertumbuh lebih baik. Nah, seperti itu. Next. Di sini ada tabel perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tabel pertama hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman berhubungan dengan hal yang tidak kita inginkan jadinya menyakitkan, sedangkan kalau konsekuensi itu ya sudah, karena ini seperti ini, saya konsekuensinya ini harus terjadi, seperti itu. Terus membuat anak sakit kalau hukuman itu, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama, sedangkan kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dia kalau dihukum dia akan menjadi mendendam karena merasa tersakiti, tidak sesuai dengan keinginannya. Tapi kalau konsekuensi dia mungkin kecewa, tapi dengan kecewa itu dia akan sadar bahwa oh memang setelah saya melakukan ini saya akan menerima konsekuensinya seperti ini. Dan kecewa itu sifatnya pendek karena selanjutnya dia akan belajar dari kesalahan. Misalnya lagi paksaan, kalau hukuman bersifat paksaan. Sedangkan kalau konsekuensi itu ada stimulus dan tanggapan. Berikutnya ada contoh lagi, mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk kalau hukuman, sedangkan kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, kalau hukuman itu cenderung marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sedangkan kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out, nah sebagai konsekuensinya. Penghargaan menurut Alficon di dalam bukunya Punishment by Reward 1993 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, cara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi tindakan belajar yaitu hukumannya adalah dia belajar dari kesalahannya itu.
Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dimaksud lebih kuat di sini adalah lebih baik. Nah, sekarang ada ciri-ciri restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi memberikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Nah, sesuai saya singgung di awal bahwa keyakinan kelas ini pemahaman kepada sebuah kelas tentang nilai-nilai kebajikan universal yang nanti diambil dan disepakati kelas, sehingga tidak ada paksaan untuk pelaksanaannya, sehingga muncul kesadaran dari diri, sehingga ini juga bagian dari restitusi diri ya, yang ada di dalam kelas, yang membentuk keyakinan kelas muncul dari siswa, kita laksanakan bersama-sama. Nah, ada gambaran tentang budaya positif yang paling luas, yaitu misalnya budaya positif kita lingkupnya apa yang luas, di dalamnya mencakup lingkungan positif, keyakinan kelas, yang nantinya muncul peraturan kelas yang didasari dari budaya positif atau nilai-nilai universal tadi. Next. Nah, ini contoh kesepakatan kelas yang sempat saya lakukan sebelum saya belajar tentang budaya positif. Saya pernah membuat kesepakatan kelas, misalnya ini, di kelas saya, kami guru dan murid saling menyayangi. Karena universal, mudah dilaksanakan dan disepakati. Dan ini nanti akan menghindari apa itu pilih-pilih teman, bullying, itu akan terhindar dari kesepakatan universal yang sudah disepakati. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Dari nilai universal yang disepakati seperti ini, nanti diharapkan tidak ada lagi anak yang rame sendiri, anak yang tidur di waktu pelajaran, anak yang main game waktu pelajaran. Itu bisa dihindari karena kesepakat dengan nilai universal yang dipakai di kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi nanti tidak boleh nanti dengan ini itu tidak akan ada lagi pilih-pilih teman atau tidak mau berkelompok dengan siapa seperti itu. Karena nilai-nilai universal yang diambil maka mudah dipahami dan disadari untuk dilaksanakan. Monggo. Nah, di sini ada tabel perbedaan mana peraturan dan mana keyakinan kelas, perbedaannya ya. Misalnya kalau peraturan
Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kalimat peraturan. Sedangkan kalimat keyakinan kelas tanggung jawab. Kalau setelah membaca buku ada tanggung jawab yang harus dilakukan, yaitu mengembalikannya ke tempat semula, seperti itu. Terus ada kata dilarang. Kalau peraturan itu pasti ada kata ancaman, dilarang mengganggu orang lain. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu yang dimasukkan itu adalah menghormati orang lain. Terus yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sedangkan mindset yang harus dimasukkan di sini yaitu menghormati orang lain dan juga komitmen. Kalau dia terlambat berarti dia paham kalau saya terlambat berarti saya merugikan orang lain. Kalau saya terlambat berarti saya tidak berkomitmen atau menyalahi kesepakatan, seperti itu. Terus ada kata dilarang melakukan kekerasan. Nah, mindset yang harus dimasukkan dalam keyakinan kelas yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Nah, itu. Jadi dia akan berpikir, oh iya, kalau saya melakukan ini, saya akan mengabaikan keselamatan diri dan orang lain. Dan juga saya termasuk orang yang tidak menghormati orang lain. Jadi nilai universal yang lebih diutamakan dari contoh-contoh keyakinan kelas. Next. Berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Dalam budaya positif itu tidak lepas dari apa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia itu butuh kesenangan. Manusia itu butuh bertahan hidup. Manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Manusia itu butuh kebebasan dan manusia itu butuh penguasaan. Next. Sekarang kita masuk pada posisi kontrol guru berdasarkan nilai universal, restitusi, dan juga keyakinan kelas. Yang pertama, posisi guru sebagai penghukum. Ini sifatnya eksternal. Guru berbuat. Kalau penghukum berbuatnya, guru itu cenderung menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, seperti itu kalau penghukum. Sedangkan kalau guru berkata, contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik, seperti itu. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan suruh kamu push up, misalnya gitu. Terus contoh ya itu ya. Kalau murid berkata, pasti dia akan menolak, saya tidak peduli, karena ini merasa dia disakiti. Hasilnya memberontak, menendam, menyalahkan orang lain. Dampak pada murid, mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Karena dia merasa tersakiti, dia akan ada penasarannya, apakah saya kalau melakukan kesalahan lagi akan ada tindakan yang sama. Nah, itu akan terulang lagi. Dan semakin terulang, semakin agresif. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi menurut dia, mindset penghukum itu berarti ini makhluk lain ini. Berarti dia menganggap wah ini makhluk astral. Jadi yang perlu dihindari seperti itu. Berikutnya, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini termasuk faktor eksternal, ya. Ini penerapannya disebut
bisa disebut gagal karena yang pertama, jika posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru berbuat misalnya berceramah, menunjukkan kekecewaan, saya kecewa dengan kamu, kamu tuh sebenarnya anak pintar, kok kamu melakukan kesalahan, nah itu seperti itu, membuat rasa bersalah. Terus misalnya kalau orang tua ini sudah kerja keras, kamu sekolah kok tidak sungguh-sungguh, nah itu. Terus ya, terus guru berkata, contoh kalimat perkataannya ya, kamu sudah mengecewakan ibu atau kamu sudah mengecewakan bapak karena kamu bla 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 bla. Jadi membuat rasa bersalah. Nah, murid berkata, maafkan saya tidak sengaja, saya lalai, saya perlu diingatkan. Jadi rasa bersalah. Hasilnya apa dari posisi kontrol pembuat rasa bersalah? Itu hasilnya adalah menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Dia akan selalu berbohong untuk supaya orang yang dia sayangi itu tidak kecewa. Dia akan menyangkal, saya tidak, padahal dia melakukannya, seperti itu. Malah memupuk hal-hal yang negatif. Dampak pada murid akan menjadi rendah diri karena dianggap punya hal lebih, sedangkan dia tidak mampu melakukannya. Dia akan semakin rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga, sehingga efeknya kecewa dengan diri sendiri, tidak bisa memenuhi ekspektasi, akhirnya bunuh diri, misalnya gitu. Nah, itu kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, ya, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid itu meletakkan guru, guru ini harus sempurna, padahal setiap orang itu tidak ada yang sempurna, tapi belajar dari ketidaksempurnaan atau kesalahan. Sedangkan murid beranggapan di luar dirinya itu semuanya sempurna, dia saja yang tidak sempurna, akhirnya dia rendah diri. Berikutnya, berposisi kontrol sebagai teman. Nah, ini dari eksternal, penerapannya itu bisa jadi sukses atau tergantung nanti penerapannya seperti apa. Kalau saya pernah laksanakan, ini sukses untuk sekedar mengingatkan budaya positif. Contoh apa yang guru perbuat jika posisi kontrolnya sebagai teman, itu membuat alasan dasar untuk muridnya. Misalnya, kalau kamu berbuat, apa alasanmu? Nah, itu sharing seperti itu. Terus guru berkata, lakukan demi bapakmu atau demi ibumu. Ya sudah, nanti bapakmu atau ibumu bantu bereskan atau bantu jelaskan jika kamu ada kesalahan dan sebagainya. Dan posisinya itu sebagai teman atau pelindung. Terus kalau di posisi murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, padahal guru saya, gitu ya. Jadi dia berpikir dia akan melindungi terus, mengcover, kalau bahasa kerennya itu mendekengi terus ya, dekengan pusat gitu ya. Nah ini tapi kenyataannya tidak seperti itu. Terus hasilnya didapatkan, dia akan menyembunyikan atau menyangkal atau ketergantungan pada kita. Dampaknya pada murid ya menjadi tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan sesuatu dari pendapatnya sendiri. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Jadi kalau tidak ada kita, guru sebagai teman, dia merasa tidak berdaya. Jadi ketergantungan seperti ini. Sekarang posisi kontrol yang keempat, yaitu pemantau. Pemantau ini cenderungnya juga sukses.
Jika guru posisi kontrolnya sebagai pemantau, misalnya guru berbuat itu menghitung dan mengukur. Menghitung dan mengukur itu ada peraturan misalkan ditunjukkan. Oh, konsekuensinya ini seperti itu. Terus guru jika berkata, apa peraturannya? Gitu. Apa konsekuensinya? Apa yang boleh kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Jadi guru hanya menunjukkan peraturan-peraturan yang ada dan konsekuensi-konsekuensi yang ada. Murid, jika kita berposisi sebagai pemantau, murid akan berkata, saya akan dapat berapa. Misalkan kalau dia melakukan, dia menuntut nilai seperti itu misalkan. Terus berikutnya, sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Ingin sebuah penghargaan. Nah, jika saya melakukan peraturan ini, apa yang saya dapatkan gitu. Nah, hasil dari posisi kontrol pemantau itu bisa menyesuaikan bila diawasi. Jika tidak diawasi, dia akan kembali tidak mentaati peraturan, misalkan gitu. Dampak pada murid akan memiliki murid menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi dia cenderung mendapat hadiah atau mendapat punishment seperti itu. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Jadi posisi peraturan dan guru itu sama. Hanya sekedar formalitas dan peraturan seperti itu saja. Berikutnya yang kelima, yaitu posisi kontrol sebagai manajerial. Jika guru menempatkan diri sebagai posisi kontrol manajerial, guru berbuat mengajukan pertanyaan atau bertanya tentang tindakan-tindakan seperti itu. Terus guru berkata misalkan, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Nah, itu kan guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya pertanyaan itu akan menimbulkan solusi untuk murid. Dan jika pertanyaan-pertanyaan itu diungkapkan, murid berkata, bagaimana caranya agar saya memperbaiki keadaan ini? Jadi dia akan mencari solusi sesuai dengan apa yang dia yakini dalam diri. Nah, hasilnya itu bisa menguatkan karakter atau watak anak. Dampak pada murid, murid bisa mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dari pembahasan posisi kontrol itu, ya, bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah dengan nilai-nilai manajer atau memperbaikinya. Ini ada di bawahnya ada contoh-contoh kalimat. Kalau kamu tidak, saya akan. Nah, itu peraturan pemantau dan konsekuensi atau hadiah. Sedangkan kalau ada kalimat apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini, itu contoh kalimat kalau kita berposisi pada manajer atau posisi manajerial. Berikutnya segitiga restitusi. Nah, pentingnya membangun budaya positif melalui segitiga restitusi karena di dalam proses pemahaman segitiga restitusi itu diawali dengan validasi tindakan yang salah, jadi menyadarkan pada murid bagaimana tindakan itu
disebut salah atau tidak. Yang berikutnya menyatakan keyakinan, terus menstabilkan identitas. Jadi ketiga kaitan ini itu akan menimbulkan solusi budaya positif. Misalnya, ini contoh, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu validasi kesalahan. Berikutnya, menyatakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, jadi pertanyaan berikutnya setelah menyadarkan terus ditunjukkan keyakinan apa yang kita sepakati, baru kemudian menstabilkan identitas. Boleh salah, memang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, dari situ, dari segitiga ini, dia akan memperoleh solusi apa yang dia pahami sebagai budaya positif. Nah, ini cukup panjang. Terima kasih. Kalau ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu tentang penerapan budaya positif, monggo disilahkan, memberi masukan juga disilahkan, karena kita semua di sini untuk belajar bersama-sama bagaimana budaya positif bisa diterapkan di sekolah kita. Demikian, mungkin Bapak Rinto ada masukan untuk penerapan budaya positif buat teman-teman. Iya. Ini aja Bu. Ini aja Bu biar masuk di video. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan ini masalah restitusi, Pak. Restitusi bisa slide-nya bisa ditayangkan kembali, mohon maaf. Tadi saya datangnya terlambat. Pengertian restitusi dulu. Oh. Tampilan slide pengertian restitusi Pak yang awal tadi loh Pak. Awal saya masuk ke sini maksudnya. Setelah ini, sepertinya setelah ini. Nah, ini. Nah, di sini pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang saya tanyakan ada kaitannya dengan profesi kita Pak sebagai guru, khususnya panjenengan guru penggerak. Yang saya tanyakan adalah bagaimana dampak dari program restitusi guru penggerak terhadap peningkatan kualitas pendidikan di sekolah kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ita, pembahasan kita tentang restitusi, bagaimana penerapan restitusi kita di program guru penggerak supaya berpengaruh gitu Bu ya, pada pendidikan di sekolah kita. Nah, sebenarnya restitusi itu fokus utamanya adalah perubahan murid. Ya, jadi bagaimana murid itu bisa menyadari kesalahan, apa yang harus dia perbaiki berdasarkan solusi nilai-nilai universal. Dia biasanya itu melakukan kesalahan karena dia tidak menyadari bahwa
apa yang dilakukan itu apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai norma-norma universal atau tidak, sehingga dia melakukan kesalahan. Kalau dia paham, oh seharusnya seperti ini, saya memang saat ini salah tapi akan memperbaiki diri. Nah itu nanti pengaruhnya akan pada murid akan berpengaruh positif pada sekitarnya, atau lebih kuat itu lebih baik lagi seperti itu. Jadi guru itu tidak kamu dihukum, kamu salah, kamu harus seperti ini. Jadi dia tidak akan muncul kesadaran. Sedangkan restitusi itu memunculkan kesadaran diri. Seperti itu Bu. Mungkin ada teman-teman lain yang Selain dampak yang diperoleh untuk siswa, berarti seharusnya restitusi pun juga harus berdampak pada seorang guru yang oh ya, melaksanakan itu. ya. Jadi memang treatmentnya itu ya guru harus menyiapkan diri dulu, pemahaman diri dulu, sebelum nanti melaksanakan restitusi pada murid. Kalau kita sendiri tidak paham apa itu restitusi, ya kalau kita sendiri tidak paham apa itu restitusi, ya tidak akan bisa terterapkan nanti ke murid. Jadi pemahaman dulu, baru kita bisa nanti membantu murid menjadi memiliki budaya positif berdasarkan langkah restitusi. Agak memang membutuhkan waktu, tapi insya Allah kalau kesadaran diri itu kan dampaknya panjang. Tapi kalau menghukum selesai saat itu, tapi berikutnya akan terulang kembali. Mungkin Bu, monggo Bu. Pakai mic. Silakan. Sama dulu lah. Gak bisa lah. Ladies first. Ladies first. Nah, baik, untuk pertanyaan berikutnya Bu Ayu, silakan Bu Ayu, monggo. Oke. Terima kasih atas kesempatannya bertanya. Yang kita tahu kalau kita kan mengajar di SMK Pak ya, artinya usianya sekitar 16 sampai 18 tahun. Nah, restitusi ini kan munculnya dipelajarinya sekarang, sedangkan kita tahu bahwa anak-anak ini yang kita ajar sekarang ini mendapatkan parenting atau pola asuh dan pola didik yang sebelumnya itu kan cenderung ke reward and punishment ya, atau hukuman dan juga hadiah-hadiah begitu ya. Yang saya tanyakan adalah apakah ada jenis kesalahan atau jenis kesalahan yang butuh direstitusi dulu, atau adakah jenis kesalahan yang dilakukan anak-anak yang jangan direstitusi, ini enggak cukup, harus segera ditangani dengan punishment dan lain-lain seperti itu. Jadi apakah semua kesalahan yang dilakukan anak ini harus melalui restitusi dulu, ataukah ada kesalahan anak ini yang enggak perlu restitusi, ini harus segera kayak diberi punishment gitu. Karena mengingat kalau dia dulunya itu sering mendapatkan punishment gitu. Itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ayu. Jadi dalam pendidikan saya di Guru Penggerak dengan teman-teman untuk membahas budaya positif itu, langkah yang diambil itu memang tidak bisa langsung restitusi, tapi mulai dari pemantau. Jadi kita akan sepakat dengan peraturan yang ada dulu. Jadi dengan peraturan yang ada, kita akan menunjukkan dia itu benar atau salah, tapi tidak menghakimi, tidak menghukum atau membuat rasa bersalah. Tapi hanya menunjukkan bahwa ini loh, kamu itu kalau pakai motor nggak pakai helm itu salah, karena peraturannya ini. Kalau kamu datang terlambat itu salah, karena ini ada peraturannya. Sebagai pemantau dulu, baru setelah kita menyadarkan tentang peraturan yang ada yang disepakati, kita akan menyadarkan diri untuk dampak lebih lanjutnya adalah penyadaran diri tentang budaya positif, yaitu dengan restitusi, memberikan solusi dari pemahaman dan kesadaran diri. Jadi memang tidak bisa anak terlambat langsung, apakah kamu tahu terlambat itu baik? Nah, anak seperti itu pasti nggak bisa. Pasti kita akan tunjukkan dulu sebagai pemantau
Ya, ya kan ya Bu ya? Oh iya, nggak bisa. Kalau restitusi itu langkahnya adalah tindak lanjut setelah jadi pemantau, terus dia tahu konsekuensinya, baru nanti treatmentnya itu ada bimbingan supaya dia merasa keyakinan penuh bahwa dia harus berbuat apa dan apa yang harus dia lakukan, dan kesadaran diri kalau oh ternyata saya kalau begini salah, kalau harusnya seperti ini gitu. Jadi langkah selanjutnya itu kalau restitusi. Kalau maka dari itu di dalam segitiga restitusi atau posisi kontrol yang boleh dilakukan hanya sebagai pemantau dan manajerial. Karena kalau sebagai penghukum dan juga membuat rasa bersalah itu dampaknya ke depannya akan negatif. Sedangkan sebagai pemantau itu pengingat di awal dan juga akan berdampak berdaya positif di restitusinya nanti. Seperti itu. Itu mungkin Bu ya. Terima kasih Bu Ayu. Ya, silakan Bu Nining. Terima kasih Pak Dias, saya ingin menanyakan saja, kalau restitusi ini sepertinya hanya untuk satu murid saja bisa kita lakukan, bagaimana dengan keadaan murid kita yang terlambatnya itu berjamaah? Mereka sepertinya janjian di parkiran, kemudian datangnya ke gerbang sekolah berjamaah. Bagaimana melakukan proses restitusi secara berkelompok ini? Apakah efektif ataukah tidak? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nining atas pertanyaannya. Ini memang ini langkah yang tidak mudah. Kita akui bersama langkah untuk apalagi banyak siswa itu langkah yang tidak mudah. Oleh karena itu tadi sudah dibahas pentingnya keyakinan kelas. Jadi diawali dari yang kecil dulu, baru nanti kita akan berdampak pada yang besar. Kalau telatnya berjamaah misalkan, kan tidak mungkin satu kelas bareng-bareng berjamaah. Kan? Jadi terdiri dari kelas-kelas yang lain. Nah, akan kita kembalikan ke kelas. Nah, misalkan sekarang masuk di kelas A. Nah, di kelas A ternyata yang terlambat 2 orang. Nah, kita akan menyadarkan budaya positif itu dari keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati. Ada kesepakatan misalnya, oh siswa datang siap belajar 15 menit sebelum dimulai pelajaran. Berarti itu kan keyakinan kelas. Jika dia melanggar keyakinan kelas, berarti kan ada kesadaran diri, oh iya saya harus seperti apa. Nah, itu cara menyadarkannya di lingkup yang lebih kecil lagi. Kalau memang dibutuhkan, nanti penanganannya itu adalah sosialisasi secara bergantian seperti itu, atau per kelas gitu. Jadi restitusinya itu restitusi kelas dengan membentuk keyakinan kelas. Seperti itu. Itu langkah-langkah alternatifnya. Tapi memang secara pertanyaan restitusi itu membutuhkan waktu yang lama. Penyadaran diri itu kan lama itu. Orang sadar itu kan kadang juga nggak sadar. Ya, nggak sadar kalau dia melangkah tapi salah arah. Ya, itu nggak sadar. Padahal orang lain yang melihat, karena cerminan diri seseorang itu biasanya dilihat dari orang lain, bukan dari diri sendiri. Oleh karena itu prosesnya memang ini butuh ketelatenan, tantangannya di situ. Jadi mari kita mencoba bergerak bersama untuk menjadikan budaya positif ini menjadi kesadaran penuh semua warga sekolah seperti itu. Ibu, cukup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan siswa kita SMK Negeri 1 Pucun itu termasuk siswa yang sangat-sangat hebat. Contoh saja 3 hari mulai Senin, Selasa, Rabu ujian kemarin, ada yang satu kelas itu yang kalau satu kelas isinya kan 20 selama ujian. Itu ternyata dari 20 itu yang terlambat di ujian itu sekitar 12 anak. Nah, semacam itu berarti untuk menerapkan disiplin ya, positif
berarti kan adanya kesepakatan bersama di kelas itu. Nah di situ berarti kita sendiri berarti belum menerapkan itu ya Pak ya? Belum. Sebagian. Agar penerapan disiplin itu bisa berjalan dengan bagus, itu bagaimana langkahnya? Itu biar nanti cepat teratasi. Ya, monggo, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yudia. Ini terkait keadaan real yang kita alami di sekolah kita, bahwa juga masih banyak anak yang terlambat seperti itu ya. Apalagi pas ujian. Nah, terlambatnya itu bareng-bareng bahkan 12 orang tadi disebutkan. Nah, apakah penerapan keyakinan kelas itu sudah dilaksanakan? Ada yang sudah dan ada yang belum. Sebagian saya bilang tadi, tapi cenderungnya beberapa kelas saja. Nah, contoh Bu, ini bukan mendiskreditkan beberapa kelas atau jurusan, tapi yang sudah melaksanakan kesepakatan kelas itu cenderung lebih tertib. Bisa dibandingkan, saya tidak menyebutkan jurusan A dan B, mana yang tertib? Yang tertib ternyata B. Oh berarti kenapa kok B dilihat? Oh pembiasaan setiap harinya terlaksana, kesepakatan kelasnya terlaksana. Nah, kalau yang di A kenapa tidak terjadi? Karena pembiasaannya tidak terlaksana. Jadi apa ya? Kita memang perlu bekerja bersama, kesadaran diri dari guru sendiri dulu tentang budaya positif seperti apa dan restitusi seperti apa, baru nanti bertahap, memang tidak bisa langsung. Kalau sudah terlaksana, bisa semuanya berubah bareng-bareng. Gitu ya? Coba satu lagi Pak, saya pikir kalau kaitannya dengan restitusi itu hubungan antara guru, berarti pihak sekolah, orang tua, dan anak. Berarti harus terjalin karakter itu ya? Iya, dari semua warga Bu. Jadi solusi itu dipahami dari murid, dari guru dulu, murid, orang tua, dan juga masyarakat mendukung itu. Misalnya nanti kalau misalnya saya belum singgung yang masyarakat. Misalnya kalau masyarakat paham tentang budaya positif, nanti kalau ada anak yang berkeliaran di jam sekolah, pasti akan ada tindakan dari masyarakat akan menanyakan kepada siswa tersebut, loh, bukannya sekarang waktunya belajar di sekolah, kenapa ada di sini, misalnya gitu restitusinya. Nah, itu kan belum terlaksana di masyarakat. Maka dari itu semua pihak yang terlibat itu harusnya paham betul tentang bagaimana menyadarkan budaya positif melalui restitusi itu tadi. Kalau di sekolah pasti dimulai dari guru. Sedangkan guru akan membentuk keyakinan kelas dan itu akan dilaksanakan bersama-sama. Yang diharapkan adalah dampak keberlanjutannya. Kalau memang dampak saat itu sangat sedikit masih pengaruhnya, tapi dampak kedepannya itu yang diharapkan akan berubah secara menyeluruh. Kalau misalkan sekarang diminta, sekarang gimana Pak cara mengubahnya sekarang? Ya tidak bisa langsung, karena itu butuh proses dan juga pemahaman diri yang ada jenjangnya seperti itu. Ini Bu, terima kasih Bu. Boleh. Boleh. Saya mewakili yang laki-laki mungkin. Aku takon bisa. Jadi begini Pak Bian, siswa kita kan berbagai karakter, berbagai individual yang bermacam-macam. Mungkin saya baru berapa minggu di sini sudah sedikit mengenali lah. Jadi begini, tentang restitusi, penanganan anak itu kan berbagai cara dan berbagai karakter. Tidak bisa semua dipukul rata dengan seperti itu.
Jadi begini, saya tanya tentang keefektivitasan saja, kadar keefektivitasan antara penanganan proses restitusi terbuka dengan restitusi tertutup, lebih efektivitas mana yang bisa lebih diterapkan kepada guru, karena karakter murid itu tidak bisa dipukul rata dengan satu anak yang lainnya. Begitu, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih. Oh, Hendi. Ya, terima kasih Pak Hanif. Restitusi terbuka dan tertutup, seperti itu ya. Jadi untuk penanganan awal tuh memang gini, karakternya berbeda-beda. Tapi yang perlu kita bangun kesadaran adalah nilai-nilai universal. Jadi yang semua orang itu bisa menerima itu yang perlu dipahamkan dulu. Misalnya ini, saya membuang sampah sembarangan, itu semua orang sepakat nggak kalau itu keliru atau salah? Keliru kan? Tadi pemahaman yang universal itu akan kita pahamkan dulu pada berbagai macam karakter bisa menerima. Yang berikutnya, kita berposisi kontrol sebagai pemantau. Kalau di sekolah berarti ya peraturan sekolah yang kita sajikan. Terlambat ada aturannya, tidak memakai sepatu yang sesuai ada aturannya dan sebagainya. Nah, itu posisi pemantau. Sedangkan nanti kalau kelanjutan dari posisi manajerial yaitu restitusi tadi. Nah, restitusi terbuka atau tertutup itu tergantung situasinya. Kalau telatnya berjamaah, ya nanti kita akan restitusi terbuka satu kelas misalnya gitu, atau per kelas akan kita restitusi dengan membentuk keyakinan kelas itu tadi. Kalau restitusi tertutup bisa kita misalnya ini terlambatnya tidak lagi 1-2 hari, setiap hari terlambat, berarti kan tidak semua anak. Nah, anak itu akan bisa kita restitusi secara tertutup untuk mengembalikan kesadaran dan keyakinan diri tentang apa yang dia perbuat. Mungkin itu Pak Adik ya. Bisa nanti kita diskusikan lebih lanjut di sambil berjalannya waktu. Iya. Monggo Bu Asih. Terima kasih kesempatannya Pak Fian. Saya ingin tanya, untuk kesepakatan kelas itu tadi, itu murni anak-anak yang membuat sendiri ataukah kita itu juga boleh memberikan masukan hal apa saja yang perlu disepakati? Itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Asih. Untuk kesepakatan kelas itu diusahakan murni muncul dari siswa. Nah, tapi guru sebagai kontrolnya ini dia hanya berpihak pada diri sendiri atau berdasarkan nilai-nilai universal. Jadi kalau dia kesepakatan kelas boleh main game di dalam kelas, itu kan hanya untuk diri sendiri. Kalau yang lain boleh makan dalam kelas, itu berarti posisi guru itu boleh memberikan masukan yang sesuai dengan nilai-nilai universal. Dan nanti yang tidak sesuai berarti nanti kita pahamkan bahwa ini seharusnya tidak dilaksanakan untuk keyakinan kelas karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, seperti itu. Itu Bu Asih. Oke. Terima kasih. Tambahan lagi. Ya, terima kasih. Begini Pak, saya terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan kami semua ini pandangan materi terkait budaya positif. Yang perlu kita garis bawahi bahwasanya panjenengan itu memberikan agar kita itu tahu begini loh ketika mengatasi anak-anak yang bermasalah. Yang kita misalnya, kamu kalau tidak mengerjakan PR nanti saya kasih nilai jelek dan sebagainya. Nah, kalau berbicara dengan masalah anak,
tentu sangat kompleks. Mereka terlambat dengan berbagai alasan tentu juga sangat kompleks. Makanya di awal tadi jenengan kasih materi tentang motivasi, gitu kan? Motivasi itu intrinsik dan ekstrinsik. Sedangkan kalau misalkan tadi kasus anak yang berjamaah dan Pak Fian katakan tadi kita atasi yang terbuka dan tertutup ketika anaknya terus-menerus bermasalah. Akan tetapi Pak, apabila anak itu masalahnya bukan di sekolah, akan tetapi di keluarganya, entah itu lingkungan dan sebagainya. Kadang kita juga ingat materi ini, oh kita harus berbudaya positif yang sudah Pak Fian katakan atau diberikan. Terkadang kita juga lupa, tidak istiqomah istilahnya. Tidak istiqomah, entah itu enggak mood, ada masalah keluarga dan sebagainya, akhirnya ketika menghadapi anak itu hilang budaya positifnya. Nah itu bagaimana kita sebagai guru agar konsisten itu tadi dan mengatasi anak-anak yang seperti itu tadi bagaimana. Itu dari saya. Terima kasih Pak Ahmad. Jadi memang tantangannya itu konsistensi ya. Terus jika permasalahan itu memang dilihat dari background anak itu punya masalah di rumah, bahkan gurunya juga nanti misalkan kepikiran dengan masalah yang di rumah, jadinya tidak konsisten melakukan budaya positif di sekolah. Ditambah muridnya juga sama, ada masalah di rumah, akhirnya tempuk ini. Ya tidak moodnya ini tempuk. Nah, gini, itu tantangan kita Pak. Saya sendiri tidak bisa memastikan itu bisa terlaksana kalau tidak dimulai dari perubahan diri. Jadi memang setiap orang itu perlu belajar sepanjang hayat, itu perlu ya. Oleh karena itu, misalnya kita jadi pendidik ini kan memang diberi amanah untuk bisa menularkan hal-hal positif atau budaya positif. Nah, itu yang memang jadi tantangan buat seorang guru. Bagaimana bisa memposisikan diri sebagai, oh kalau di sekolah ya sudah, saya akan secara penuh menerapkan budaya positif tanpa pengaruh eksternal, baik ada pikiran yang lain seperti itu. Nah, kalau seperti itu sudah dimiliki oleh seorang guru, baru kita bisa mentreatment atau memproses restitusi kepada siswa. Kalau siswa punya masalah, berarti kita pahamkan bahwa tidak kamu sendiri kok yang punya masalah, semua orang ini punya masalah. Tidak kamu sendiri kok yang salah, semua orang pernah salah. Tapi, nah kesadaran positifnya ini kita bangun. Nah dari situ, kalau sudah ada kesadaran dalam diri, kemungkinan-kemungkinan untuk hal-hal negatif yang terjadi tidak akan terjadi berikutnya, akan menjadi lebih positif lagi. Gitu Pak. Kalau guru mungkin ya kita akan bisa merestitusi diri sendiri. Apakah kita kalau gini ini bagaimana? Apakah masalah di rumah ini sesuai kalau kita bawa ke sekolah, misalnya gitu. Itu kan restitusi diri. Jadi memang tantangan kita dimulai dari diri dan kita tularkan kepada orang lain. Apalagi seorang guru ya kita sebagai contoh ya, contoh dan juga sebagai penyebar budaya positif seperti itu. Itu sementara Pak Ahmad ya. Istiqomah itu tantangannya. Istiqomah kontinuitas. Nah, sudah konsisten. Sudah, terima kasih atas diskusinya Bapak Ibu guru. Semoga kita sama-sama mampu menerapkan budaya positif ini dan saling mengingatkan untuk konsisten bagaimana berbuat menjadi lebih baik. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan keyakinan kelas itu sudah dilaksanakan. Ada yang sudah dan ada yang belum. Sebagian saya bilang tadi, tapi cenderungnya beberapa kelas saja. Nah, contoh